Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan limpahan rahmat kepada kita semuanya ya. Baik, untuk kali ini kita akan melangsungkan proses pembelajaran praktikum di mata kuliah biostatistik, yakni untuk melakukan analisis deskriptif data berbentuk kategori. Tujuan dari praktikum ini adalah diharapkan nanti para mahasiswa bisa untuk melakukan analisis statistik kategorik mandiri. Oke. Bahwa analisis deskriptif adalah analisis statistik dalam rangka untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah terkumpul sehingga nantinya akan bisa untuk dimaknai ataupun untuk digeneralisasikan. Analisis deskriptif data kategorik hasilnya dapat berupa frekuensi dan persentase. Untuk penggunaan analisis deskriptif biasanya adalah pada penelitian deskriptif. Misalkan di sini peneliti menetapkan judul penelitiannya adalah gambaran pola asuh pada anak remaja di wilayah perkotaan. Pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah kecenderungan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua pada anak remaja di wilayah perkotaan. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kecenderungan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pada anak remaja di wilayah perkotaan. Untuk hipotesis dari penelitian ini, di sini tidak ada hipotesis karena berupa analisis deskriptif. Baik, kita langsung saja akan melakukan analisis statistik deskriptif pada data kategorik. Kita membutuhkan bantuan SPSS ya, sehingga kita membuka SPSS yang sudah kita install di laptop. Kemudian kita menuju ke variable view ya. Saat variable view diklik maka akan muncul tampilan seperti ini dan kita akan isi di sini dengan variabel pola asuh. Pola asuh orang tua. Nah, di sini ada kesalahan ya, di mana kita harus menuliskannya tanpa ada spasi. Nah ya, ini adalah contoh yang salah sehingga perlu kita perbaiki. Kita langsung saja tanpa ada spasi. Pola asuh orang tua. Ya, seperti ini. Oke, kemudian bagian desimal kita nolkan saja ya, sehingga nanti tidak ada angka pecahan atau desimal di situ. Kemudian values-nya, karena ini dalam bentuk data kategorik, maka kita perlu berikan values karena di situ kita menggunakan kode. Misalkan 1 kita kode dengan 1 itu adalah kode untuk pola asuh otoriter. Kita add 2 untuk pola asuh demokratis dan 3 untuk pola asuh permisif. Oke, kita add, kemudian kita oke. Nah, baru kita berpindah ke data view untuk melakukan entry data ya. Berarti data yang sudah kita miliki tadi, yang sudah kita kode dengan menggunakan angka ya. Itu kita bisa copy pastekan ya, sejumlah 40.
Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita pastikan jumlah data tersebut, ya. Saat di sini muncul 41 dan di sini ada yang kosong, nanti kemungkinan akan ada yang missing, maka kita hapus saja ini ya, yang 41. Seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa ada 40 data dari 40 responden, sudah lengkap. Barulah kita berpindah ke analyze, kemudian deskriptif, kita pilih frequencies, kemudian kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, ya. Kemudian kita langsung oke saja. Sesaat setelah kita mengklik oke, langsung muncul outputnya. Kita pastikan bahwa semua data yang kita input itu valid, yakni ada 40 data, berarti di sini tidak ada data yang missing. Seluruh data yang kita input semuanya ikut untuk dianalisis ya. Nah, kemudian di tabel hasil berikutnya di sini kita bisa melihat bahwa orang tua yang cenderung menggunakan pola asuh yang otoriter itu berjumlah 10 orang tua, 25%, ya, 10 dari 40. Berarti 25%. Kemudian yang cenderung menggunakan pola asuh demokratis sejumlah 27, ya, 67,5%. Yang cenderung menggunakan pola asuh permisif di sini ada 3 orang tua, yakni 7,5%. Saat di total di sini sudah 40, ya, 40 orang tua atau 40 responden, dan di sini sudah 100%. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pola asuh yang cenderung untuk dilakukan oleh orang tua kepada anak remaja, yakni pola asuh yang demokratis, ya, yakni ada 27 responden yang dia cenderung untuk menggunakan pola asuh yang demokratis. Baik, begitu tadi untuk analisis deskriptif pada data kategorik. Baik, untuk praktikum kita sudah cukup, marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.